Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan HTTP request dengan menggunakan metode delete. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian dokumentasi Flutter. Kemudian masuk saja di samples and tutorial. Kemudian masuk di bagian cookbook. Pilih di bagian internet seperti biasanya. Bagian networking. Kemudian pilih delete data on di internet. Seperti biasa, di sini teman-teman harus install package HTTP, kemudian masukkan ke dalam dependencies di paspec.yaml. Kemudian jangan lupa import ketika ingin menggunakan package ini. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan delete data? Teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini kita bisa menggunakan http.delete di sini ya. Kemudian memasukkan URL-nya. Teman-teman juga bisa masukkan headers di sini jika ada, mungkin authentication atau dan lain sebagainya. Nah, di sini seperti biasa kita juga memanfaatkan mock API untuk menggunakan DMI API yang bisa kita gunakan. Di sini sudah disediakan ya metode untuk delete. Kemudian di sini ada endpoint-nya. Nanti teman-teman bisa coba menggunakan mock API, bantuan API yang sangat powerful. Oke, atau kita coba aja di Postman ya. Kita hit endpoint-nya /block, kemudian masukkan ID-nya. Untuk datanya sendiri di API kita ada beberapa ya, udah kita masukkan dummy-nya juga seperti ini. Ini misal kita hapus ID yang ke-1. Oke. URL-nya kita copy, kita masukkan ke dalam sini ya. Ya, kemudian /block, kita misal apa yang dihapus adalah ID yang ke-1, metodenya kita ganti delete, coba kita send. Oke, dia akan mengembalikan data yang dihapus, artinya ini udah sukses. Coba kita cek di sini apakah datanya itu kehapus, kita refresh, kita lihat di datanya, iya dia ID satunya hilang, artinya API kita udah siap kita gunakan. Langsung kita masuk ke project ya. Di sini sebelumnya kita udah pernah bikin sebuah project di mana hanya menampilkan data ya, kemudian bisa ditambahkan dan juga bisa diedit. Nah, sekarang kita akan menambahkan hapus di sini ya. Nanti kita tambahkan tombol hapus di sini. Oke, langsung saja ya. Kemudian sini kita tambahkan row saja. Ini nanti sementara tombolnya kita set 0 dulu. Oke, coba kita save. Ya, nanti akan muncul seperti ini ya. Kalau diklik ini nanti dia akan menghapus data sesuai dengan item yang diklik. Oke. Untuk menghapus itu sendiri, oh ya sebelumnya ini adalah view untuk add block ya, nambahkan data. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya. Kemudian ini ada model untuk data-data kita nanti yang untuk digunakan mapping ke JSON. Kemudian ini repository ya. Di sini bisa kita lihat ada base URL. Ini adalah mock API yang tadi kita gunakan. Kemudian ada get data ya. Kemudian ada juga post data. Ini juga put data untuk mengubah atau mengupdate data. Sekarang kita akan membuat sebuah metode untuk delete data. Kita kasih dia parameter ID-nya apa, kemudian metodenya adalah asynchronous. Ya, kita buat try catch untuk menangkap apabila terjadi kesalahan atau error dalam koneksi internet dan dalam pengiriman paket data. Kita print aja ya. Sama seperti yang di dokumentasi ya, kita bikin http.delete, kemudian jangan lupa di parse filenya, kemudian jangan lupa ditambahkan /block nanti tambah ID-nya. Ya, cukup ini saja. Teman-teman boleh tambahkan headers di sini kalau ada ya, karena di sini kita tidak perlu, karena kita di sini menggunakan mock API, jadi nggak perlu headers, karena headersnya akan di set secara default. Oke.
Kita lihat ya response code-nya apa. Kalau dia sukses, kita lihat di Postman, lihat oh ternyata dia pakai 200 ya. Kita ceknya pakai 200 saja. If sama dengan 200, maka kita return true. Ya. Selanjutnya jika false, kita return false. Oke, sudah. Coba kita simpan. Nah, baru metode ini nanti kita panggil di main.dart, dimana aksi ketika icon button ini itu diklik ya. Kita coba lihat di sini. Nah, sebelumnya kita sudah import ya repository. Teman-teman jangan lupa import dulu kelas yang ada metode delete-nya tadi. Ini kelas repository. Kita panggil di sini ya. Lalu baru kita panggil si metode delete data. Oke, kita masukkan ke sini. Karena dia async ya, kita tambahkan key async sini. Karena dia menunggu datanya ya, menunggu prosesnya, butuh waktu. Kemudian kita masukkan di sini await ya, await repository dot delete data. Nah, dia ini butuh data ya, data indeksnya. ID ini kita masukkan. Ini ya, kita copy. Kita memakai data dari list view. Data apa? Yaitu data di bagian ID-nya. Kita copy, masukkan ke sini. Nanti dia akan mengirimkan ID dari tiap item di sini ya, dan mengirimkannya ke metode delete data. Nanti dia akan melakukan aksi untuk menghapus data dari API. Kemudian dia responnya apa tadi ya? Dia responnya adalah boolean ya, karena kita returnnya tadi cuman false dan true. Bool response. Nah, dengan await. Nah, baru di sini kita cek responnya true. Di sini ngapain? Dan else. Di sini ngapain? Ya. Kita di sini print aja ya. Print delete data sudah. Oh, valid. Jadi kalau false kita print. Kalau berhasil kita print juga. Oke, coba kita simpan. Ya, lalu coba kita lihat di debuggingnya, debug console, lalu coba kita lihat di bagian 2 ya. Nah, delete data sukses. Dia nggak berubah, ini karena kita lupa nggak manggil set state. Kita coba tambahkan set tambahkan state di sini supaya dia mengupdate state-nya atau tampilannya. Coba kita save ulang. Oke. Kita refresh ya, harusnya dia ini udah kehapus. Nah, ketiga ya, coba kita hapus ulang. Oh, jadi ini nggak hilang juga. Kenapa? Karena kita nggak nge-get data lagi ya, harus dipanggil get datanya lagi supaya dia nge-refresh gitu kan. Ya, state ini kita hapus, kita ganti get data supaya dia nge-refresh ya, karena di sini kita udah bikin get data sebelumnya. Kita simpan lagi ya, kita refresh. Oke, kita hapus ya, kita coba hapus lagi ya, kita coba hapus lagi ya. Ini yang kemarin ya, ini kita coba hapus juga. Teman-teman bisa tambahkan loading ya nanti, terserah teman-teman. Oke, tinggal 4 data. Coba kita cek di data di mock API. Oke, kita cek di bagian datanya. Iya, sekarang datanya tinggal 4. Ya, mungkin itulah bagaimana cara menghapus data dari API menggunakan HTTP delete. Mungkin itu saja untuk video ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.